warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan PTS semester 1 yang insya Allah akan kita laksanakan di akhir September dan awal Oktober ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengerjakan soal-soal UTS ini. Baik anak-anak, apabila anak-anak memiliki buku yang sama dengan ini, alangkah baiknya apabila anak-anak mengerjakan terlebih dahulu, baru kemudian melihat pembahasan di video ini ya. Kita mulai dari nomor 1. Tanda baca dalam Al-Quran disebut dengan titik-titik. A. Harokat, B. Kasroh, C. Fathah. Yang mana jawabannya anak-anak? Ya, jawabannya adalah A ya. Harokat. Kalau untuk kasroh dan fathah, ini adalah bagian dari harokat. Nomor 2, Al-Quran ditulis menggunakan huruf titik-titik. Hijriyah, B. Hijaiyah, C. Jahiliyah. Huruf apa anak-anak namanya? Huruf hijaiyah. Kalau hijriyah ini kalender ya. Kemudian kalau jahiliyah ini masa kebodohan, masa sebelum Islam datang ke dunia ini. Kemudian nomor 3, tanda baca dalam Al-Quran yang berbunyi U dinamakan titik-titik. A. Fathah, B. Kasroh, C. Dhammah. Jawabannya adalah U. Apa anak-anak? Dhammah ya. Kalau fathah itu bacanya apa? Bacanya A. A ya. Kemudian kalau kasroh apa anak-anak? I. Ini ya. Kemudian lanjut nomor 4. Huruf hijaiyah berjumlah titik-titik. A 27, B 28, C 29. Berapa anak-anak? Jawabannya adalah 29 ya. Nomor 5. Sebelum melakukan pekerjaan sebaiknya diawali dengan membaca titik-titik. Hamdalah, basmalah, C. Takbir. Jawabannya adalah B ya, basmalah. Bunyinya bagaimana anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah ini kita ucapkan setelah selesai mengerjakan pekerjaan. Kemudian lanjut nomor 6. Al-Fatihah artinya titik-titik. A. Perkataan, B. Penutupan, C. Pembukuan. Maaf, C. Pembukaan. Yang mana jawabannya anak-anak? C ya, pembukaan. Kemudian nomor 7. Salah satu pesan dari surat Al-Fatihah antara lain adalah titik-titik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak. Yang mana anak-anak? A ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Yang tercantum di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian nomor 8. Al-Fatihah diturunkan di kota titik-titik. A. Madinah, B. Mekah, C. Mesir. Di mana anak-anak? B ya, Mekah. Kemudian nomor 9, kita memasuki KD 3.5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kebutuhan makhluknya dengan tidak pilih kasih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat A. Al-Qudus, B. Al-Malik, C. Ar-Rahman. Jawabannya adalah C ya, Ar-Rahman. Yang artinya Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya itu diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Sedangkan kalau Ar-Rahman ini diberikan kepada semua makhluk, tidak memandang makhluk itu beriman atau tidak beriman. Nomor 10, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada titik-titik.
A 100, B 99, C 98. Jawabannya adalah B ya, 99. Nomor 11, Allah Subhanahu wa taala mencintai anak yang berperilaku titik-titik. A pendendam, B penyayang, C kasar. Tentu saja penyayang ya, karena Allah adalah Maha Penyayang. Kita masuk ke KD 3.17, nomor 12. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dalam pertemanan adalah titik-titik. A bermusuhan, B berkelahi, C saling mengasihi. Tentu saja C ya, saling mengasihi. Nomor 13, cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca titik-titik. A. Sholawat, B. Syahadat, C. Hamdalah. Jawabannya adalah sholawat. Sudah bersolawat hari ini? Oke, mari bersolawat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sholawat ini banyak sekali bentuknya anak-anak. Ada yang dikemas dan dikonsep menjadi lagu-lagu. Nah, itu juga sholawat. Silahkan dipilih sholawat mana yang anak-anak sukai. Yang penting adalah bersolawat. Oke, lanjut ke nomor 14 ya. Jika ibumu membutuhkan bantuanmu membawakan barang belanjaan, sikapmu adalah titik-titik. A. Tidak peduli, B. Segera membantu, C. Diam saja. Jawabannya adalah segera membantu ya, jangan hanya dilihat. Kemudian lanjut nomor 15. Nabi Muhammad SAW sangat titik-titik anak yatim piatu. A. Menyayangi, B. Membenci, C. Tidak peduli. Jawabannya adalah A ya, menyayangi. Soal tambahan ya anak-anak, untuk bahan belajar. Nomor 11, kitab suci Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Nomor 12, Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota titik-titik. Di kota mana anak-anak? Di kota Mekah. Kemudian nomor 13, surat Al-Fatihah artinya titik-titik. Apa artinya? Ya, pembukaan. Kemudian nomor 14, huruf di samping dinamakan huruf apa anak-anak? Jim ya. Kemudian nomor 15, harokat yang berbunyi A dinamakan apa anak-anak? Fathah ya. Kalau yang berbunyi U apa anak-anak? Kalau yang berbunyi U itu adalah doma. Kemudian kalau berbunyi I apa anak-anak? Kasroh. Oke. Lanjut nomor 16. Tulislah bunyi surat Al-Fatihah ayat 3. Bagaimana bunyinya? Kita urutkan dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian nomor 17. Tulislah arti surat Al-Fatihah ayat ke-6. Ayat ke-6 bagaimana bunyinya anak-anak? Kita urutkan dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ini dia ayat ke-6. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian nomor 18. Tulislah dengan huruf hijaiyah kata berikut. Jaro. Gimana anak-anak tulisannya? Oke, coba kita tulis ya. Nah, kita kasih titik. Kita kasih harokat. Nah, ini jaro. Kemudian ro. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut nomor 19. Sebutkan 3 macam harokat. Apa saja anak-anak? Ada fathah.
kemudian ada kasroh, ada dom. Nabi dan Rasul terakhir bernama siapa anak-anak? Ya, kita tulis ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 12, anak yang rajin sholat akan disayang Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian nomor 13, kasih sayang terhadap lingkungan adalah jika halaman rumahmu atau sekolahmu kotor, maka yang kamu kerjakan adalah titik-titik. Anak-anak tentu saja membersihkannya, menyapunya, itu ya, jangan dibiarkan saja. Kemudian lanjut nomor 14, jika bertemu dengan bapak atau ibu guru, kita mengucapkan apa anak-anak? Salam dan mencium tangan. Tapi kalau untuk saat ini, cium tangan ini lebih baik dihindari ya anak-anak, karena saat ini kita masih dalam masa pencegahan antisipasi corona. Nah, jadi untuk jaga tangan ini untuk sementara waktu kita tidak lakukan demi untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk mengucapkan salam itu harus ya. Kemudian nomor 15, orang Islam yang suka berbuat baik akan dicintai oleh siapa? Tentu saja dicintai Allah, dicintai Rasulnya, kemudian dicintai sesama manusia. Kalau berbuat baik itu semuanya pasti menyukai. Kemudian lanjut nomor 16. Apakah yang kamu lakukan jika melihat temanmu berkelahi? Apa anak-anak? Tentu saja ya, melerainya atau memisahkannya. Lanjut nomor 17. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang kehilangan pensil? Apa anak-anak? Dibiarkan saja atau bagaimana? Dibantu mencari bisa. Kemudian apa nih? Meminjaminya pensil juga bisa. Nomor 18. Sebutkan satu contoh sikap kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Contoh kisah kasih sayang Nabi Muhammad itu adalah beliau sangat mencintai siapa? Mencintai anak yatim. Kemudian lanjut nomor 19. Sebutkan 3 sikap kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan. Anak-anak? Terhadap hewan dan tumbuhan itu kita bisa memberi makan. Ini untuk hewan, memberi makan, kemudian membersihkan kandangnya, kemudian memandikannya. Untuk yang bisa dimandikan ya. Ini untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan gimana? Kalau untuk tumbuhan bisa dengan menyiraminya, kemudian apa lagi? Memberi pupuk. Memberinya sinar matahari. Maksudnya memberinya sinar matahari. Menempatkannya di tempat yang ada sinar mataharinya, seperti itu ya. Ini untuk tumbuhan.
Ya, kemudian lanjut, sebutkan 3 sikap kasih sayang terhadap kedua orang tua dan anggota keluarga. Membantu orang tua, membersihkan rumah misalnya, dengarkan nasihat orang tua, menemani adik bermain, dan lain-lain ya. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa membantu belajar anak-anak dalam mempersiapkan PTS. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan diberi hasil yang terbaik. Sekian dari Ibu Linda. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.